Selamat pagi, baiklah mari kita lanjutkan Mekanika Fluida bab 2, sifat fluida dengan subbab E, kompresibilitas dan kecepatan suara. Pertama kita akan membahas koefisien kompresibilitas. Fluida itu akan mengalami pemuaian ketika dipanaskan. Jadi ketika dipanaskan dia akan memuai, dia akan mengembang. Atau ketika tekanannya dikurangi, sama. Sebaliknya, ketika fluida didinginkan atau diberi tekanan, dia akan menyusut atau mengecil ya. Ini konsepnya. Jadi fluida bisa memuai, mengembang atau menyusut. Tergantung apa yang kita berikan. Ketika kita berikan panas, dia akan memuai. Ketika kita berikan dingin, dia akan menyusut. Atau ketika tekanan kita kurangi, dia akan memuai sama. Ketika tekanan ditambah, dia juga akan menyusut, mengecil. Namun, perubahan volume yang terjadi akan bervariasi tergantung pada jenis fluida yang digunakan. Jadi itu tergantung dengan jenis fluida ya. Ada dua sifat di sini yang akan kita bahas yang mempengaruhi perubahan volume ini, yaitu modulus elastisitas bulk, K, dan koefisien muai volume beta. Modulus elastisitas bulk K mengukur seberapa sulit suatu fluida untuk dimampatkan. Ya, seberapa sulit fluida untuk dimampatkan diperkecil. Sedangkan koefisien muai volume beta mengukur seberapa besar perubahan volume untuk setiap perubahan suhu dan tekanan yang terjadi. Jadi perubahan volumenya membesar itu dikaitkan dengan berapa tekanan dan suhu yang terjadi di fluida tersebut ya. Jadi Anda punya dua, modulus elastisitas bulk K dan koefisien muai volume. Kita bahas satu persatu ya. Koefisien kompresibel K, kita sudah tadi membahasnya, pada fluida didefinisikan sebagai modulus elastisitas bulk atau modulus kompresibel bulk sama koefisien kompresibel dapat dihitung dengan rumusnya sebagai berikut. Lihat rumusnya. K sama dengan ya min volume spesifik dikalikan perubahan pressure dibagi perubahan volume pada tekanan tertentu, atau sama dengan, kita ubah lagi, rho do P per do V pada tekanan tertentu kalikan PA, kan? Di mana do P per do V. T adalah perubahan tekanan P terhadap perubahan volume. Jadi perubahan tekanan terhadap perubahan volume pada suhu konstan. Oke. Pada suhu konstan, oke ya. V adalah volume spesifik. V volume spesifik tadi yang kita sebutkan, dan rho adalah densitas fluida. Pada saat perubahan terbatas, persamaan tersebut dapat juga dituliskan menggunakan persamaan 2.25 sebagai berikut. K sama dengan min delta P per delta V per V sama dengan delta P per delta P per rho. P-nya konstan. Apa maksudnya? Koefisien kompresibilitas K mengindikasikan perubahan tekanan yang sebanding dengan perubahan fraksional dalam volume atau densitas fluida pada suhu konstan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien kompresibilitas K dari zat incompressible yang V-nya adalah konstan adalah tak terhingga. Ya, karena dia incompressible. Volume dan tekanan memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Volume dan tekanan itu memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Sehingga ketika volumenya semakin kecil, maka tekanannya akan semakin besar. Jadi do P per do V itu bernilai negatif. Hubungan antara volume dan tekanan dapat dijelaskan dengan menggunakan persamaan 2.26 sebagai berikut. dP per rho sama dengan minus dV per V. Persamaan 2.26. Lihat. Di mana
Rho itu kan sama dengan 1/V. Sehingga turunan dari rho adalah dP sama dengan minus dV per V kuadrat. Artinya perubahan fraksional dalam volume spesifik dan densitas fluida memiliki nilai yang sama besarnya tetapi berlawanan. Pada gas ideal, terdapat hubungan antara tekanan, densitas, dan suhu, yaitu P sama dengan Rho RT. Dengan memanfaatkan hubungan tersebut dapat diperoleh do P per do Rho pada temperatur yang konstan atau temperatur tertentu sama dengan R kalikan T, sama dengan P per Rho. Dengan demikian, ya, koefisien kompresibilitas dapat dituliskan menggunakan persamaan 2.27. K pada ideal gas sama dengan P, ya. Jadi berbeda dengan yang tadi. K tadi sangat kompleks. Sekarang kalau dia ideal gas sifatnya, karena ideal gas adalah memiliki sifat yang ideal dan sifat yang khusus. Jadi K kompresibilitasnya adalah ya P. Saya ungkapkan sekali lagi. Koefisien kompresibilitas pada gas ideal memiliki nilai yang sama dengan tekanan absolut, yang berarti bahwa koefisien kompresibilitas akan meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan. Jika kita melakukan substitusi atau perubahan K sama dengan P dalam rumus koefisien kompresibilitas, maka persamaan gas ideal dapat ditulis ulang menjadi persamaan 2.28. Lihat persamaan 2.28. Delta Rho per Rho sama dengan delta P per delta P, T-nya konstan. Kebalikan dari koefisien kompresibilitas disebut kompresibilitas isotermal. Ini kebalikannya, kompresibilitas isotermal atau lambangnya alfa. Jadi, kompresibilitas isotermal dapat dijelaskan dengan persamaan 2.29 berikut. Alfa sama dengan 1/K sama dengan minus 1/V kalikan do V per do P pada tekanan tertentu sama dengan 1/Rho kalikan do P per do P pada tekanan tertentu. Jadi, kompresibilitas isotermal alfa sesuai dengan persamaan tadi, ya, cek persamaannya. Kompresibilitas isotermal suatu fluida merupakan ukuran dari perubahan fraksional dalam volume atau densitas yang sesuai dengan perubahan satuan tekanan. Dengan kata lain, ukuran ini menunjukkan seberapa mudah fluida tersebut dapat dikompresi. Seberapa mudah fluida itu dapat dikompres, ditekan, dikecilkan. Peningkatan persentase densitas gas ideal selama kompresi isotermal atau selama alfa akan sama dengan peningkatan persentase tekanan. Karena ini gas ideal, ya. Tadi kan kompresibilitas K sama dengan P juga absolut. Maka alfa pun sama juga dengan tekanannya. Artinya semakin besar tekanan pada gas yang kita amati, gas ideal, semakin besar pula densitasnya. Oke, ya. Itu adalah koefisien kompresibilitas. Sekarang kita menginjak ke bagian 2 dari subbab kompresibilitas dan kecepatan suara adalah koefisien muai volume, beta. Koefisien muai volume atau kita sebut dengan beta adalah ukuran, ya, adalah ukuran perubahan volume fluida dengan perubahan suhu pada tekanan konstan. Oke, masih bingung ya, nanti kita bahas ya pelan-pelan ya. Jadi koefisien muai volume beta adalah ukuran perubahan volume fluida dengan perubahan suhu dan tekanan yang konstan. Jadi seberapa besar fluida itu berubah, mengembang, membesar. Ya. Untuk menuliskan koefisien muai volume dapat menggunakan persamaan 2.30 sebagai berikut. Beta sama dengan 1/V kalikan do V per do T pada pressure tekanan tertentu atau sama dengan minus 1/Rho do P per do T pada pressure tertentu. Untuk perubahan koefisien muai volume dapat dihitung dengan persamaan 2.31 sebagai berikut. Beta sama dengan atau mendekati, ya, delta V per V per delta T sama dengan minus delta Rho per Rho per delta T, P-nya konstan. Mari kita bahas ya, pelan-pelan ya.
Besarnya nilai koefisien muai volume beta pada fluida menunjukkan seberapa besar perubahan densitas yang terjadi akibat perubahan delta T pada tekanan konstan. Ya, perubahan suhu pada tekanan konstan. Selain itu, beta delta T juga dapat digunakan untuk menentukan fraksi perubahan volume fluida. Ya, tadi kita sebutkan delta V per V itu adalah fraksi volume fluida yang sebanding dengan perubahan suhu delta T pada tekanan konstan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya perubahan fraksi delta V per V itu kan perubahan volume fluida, fraksi fluida. Itu sebanding dengan perubahan delta T-nya, temperaturnya. Pada tekanan konstan lah, tekanannya tidak berubah. Oleh karena itu, semakin besar nilai beta, semakin besar pula perubahan densitas fluida yang terjadi akibat perubahan suhu pada tekanan konstan. Jadi, kayak ulang lagi, kalau betanya besar, jadi ada semakin besar pula perubahan densitas fluidanya. Tadi fraksi delta V per V itu semakin besar, berarti betanya semakin besar akibat perubahan suhu tetapi pada tekanan yang konstan. Oke ya. Nah, sekarang kita menginjak gas ideal. Tadi gas ideal kan? Gas ideal tadi. Nah, ini gas ideal lagi nih. Tadi kan koefisien kompresibilitas K itu kan sama dengan P absolut. Nah, sekarang itu gas ideal. Nah, ini sekarang kita bicara gas ideal lagi. Bagaimana betanya kalau gas ideal? Untuk gas ideal, hubungan antara koefisien muai volume beta dan suhu T adalah berbanding terbalik, ya kan? Kalau tadi kan berbanding lurus, ini berbanding terbalik. Anda lihat persamaan 2.32. Beta pada gas ideal itu seperti berbanding terbalik dengan T. Jadi koefisien muai volume pada kondisi fluida yang mengelilingi daerah yang panas atau dingin dapat dihitung melalui persamaan berikutnya 2.33. Dicek coba. Beta sebanding dengan minus ya rho lingkungan minus rho pada fluida dibagi rho dibagi T lingkungan kurangi T pada benda, atau rho lingkungan minus rho sama dengan rho kalikan beta T kurangi T lingkungan. Jadi sebanding berapa perubahan pada lingkungan dan T pada fluida itu. Di mana rho lingkungan D lingkungan masing-masing adalah densitas dan suhu dari fluida tersebut. Persamaan ini menggambarkan hubungan antara perubahan densitas dan fluida pada suhu T dengan densitas rho pada suhu T fluida di sekitarnya. Dalam persamaan ini, koefisien muai volume beta dapat dihitung dan digunakan untuk memperkirakan perubahan volume fluida akibat perubahan suhu pada tekanan konstan. Nah, saya ulangi lagi. Jadi ya, koefisien muai volume atau seberapa besar fluida itu membesar, berkembang, dapat dihitung dan digunakan untuk memperkirakan perubahan volume tadi. Akibat apa? Mengembangnya akibat perubahan suhu tetapi pada tekanan yang konstan. Ya. Oke, sekarang kita turunan dari fungsi volume V terhadap suhu T dan tekanan P serta definisi koefisien kompresi alfa dan pemuaian beta dapat dituliskan dengan persamaan 2.34. Jadi ini hubungannya. Ya, hubungan antara beta dan alfa itu persamaan 2.34. dV sama dengan dou V per dou T pada pressure konstan kalikan dt plus dou V per dou P pada temperatur konstan dikalikan dP sama dengan beta kalikan dt perubahan temperatur kurangi alfa kalikan dP perubahan pressure kalikan V. Jadi inilah hubungan antara alfa dan beta, hubungan antara koefisien kompresi dan pemuaian. Dari persamaan tersebut, kita dapat menuliskan perubahan fraksional. Fraksional itu V per V, kalau volume kan. Kalau fraksional rho per rho, oke. Dari persamaan tersebut 2.34 di atas yang kita tadi sebutkan, kita dapat menuliskan perubahan fraksional dalam volume atau kerapatan akibat perubahan tekanan pada suhu dengan persamaan 2.35 di bawah ini. Jadi fraksional delta V per V sama dengan minus delta rho per rho, fraksional densitas, sebanding dengan beta, ya kan? Beta dikalikan delta T minus alfa kalikan delta P. Nah, itu yang dimaksud dengan hubungan antara koefisien kompresibilitas dan koefisien muai volume. Hubungan antara mengecil dan memuainya suatu fluida. Oke ya.
Oke, sekarang kita lanjutkan. Masih bab compressibilitas dan kecepatan suara. Kita masuk ke bagian 3, yaitu kecepatan suara dan bilangan Mach. Nah, Anda juga akan belajar kecepatan suara dan bilangan Mach itu kalau Anda mengikuti mata kuliah aerodinamika. Ini di semester 6 atau 7. Dalam studi aliran kompresibel apa? Tadi sudah disebutkan ya, ada incompressible dan incompressible. Mampu dimanfaatkan ya. Terdapat parameter yang penting yang harus diperhatikan. Yaitu apa? Yaitu kecepatan suara atau kecepatan sonik. Kecepatan suara. Kecepatan suara didefinisikan sebagai kecepatan di mana gelombang tekanan merambat melalui suatu medium dengan sangat kecil. Ya. Hal ini menjadi sangat penting karena kecepatan suara akan mempengaruhi perilaku aliran fluida pada kecepatan tinggi dan dapat membatasi kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh objek dalam medium tersebut. Jadi, sekali lagi, kecepatan suara, kecepatan sonik itu sangat penting. Karena kecepatan ini akan mempengaruhi perilaku aliran fluida. Karena kita di sini membahas perilaku fluida di mekanika fluida ini. Jadi, dia akan selalu dipengaruhi oleh kecepatan suara ini. Oke ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Untuk memahami hubungan kecepatan suara dalam suatu medium, dalam suatu perantara, dapat dilihat melalui sebuah contoh sederhana pada gambar 2.4. Nah, ya, gambar 2.4 itu kecepatan dalam saluran. Di situ ada sebuah piston ya, dalam sebuah media yang digerakkan di dalam sebuah media. Piston itu bergerak dengan dV, ya, dV, perubahan kecepatan. Di situ kita ada entalpi plus dH, H plus DH, P plus DP, H plus entalpi plus perubahan entalpi, tekanan plus perubahan tekanan, densitas plus perubahan densitas. Ya karena kan dia bergerak, pasti kan dia akan selalu ada entalpi awal dan entalpi akhir kan. Pressure awal dan pressure akhir, densitas awal dan densitas akhir. Nah, dia juga memiliki namanya C, kecepatan suara yang dipengaruhi oleh H, P, dan Rho. Ya, jadi seperti itu. Sebuah piston, saya jelaskan lagi, yang dipasang di saluran dan dipindahkan ke arah kanan. Dia digerakkan ke arah kanan ya. Dengan kecepatan tambahan dV. V plus dV itu kecepatan tambahan dV-nya untuk menimbulkan gelombang sonik. Ketika si piston ini digerakkan, dia menimbulkan apa yang dinamakan gelombang sonik atau gelombang suara C. Gelombang ini akan bergerak melalui fluida ke arah kanan dengan kecepatan suara C. Yang memisahkan fluida yang bergerak dari fluida diam. Jadi fluidanya diam ke bergerak. Fluida diam kan ada H entalpi, ada pressure, ada Rho. Ketika bergerak ada H plus DH, ada P plus DP, ada Rho plus Rho. Kemudian pada daerah sebelah kiri muka gelombang, fluida mengalami perubahan inkremental dalam sifat termodinamikanya. Sementara di sebelah kanan muka gelombang, fluida masih mempertahankan sifat termodinamika aslinya. Di sebelah kanan itu ada sifat metodika aslinya, di sebelah kiri adalah perubahannya. Untuk menjaga keseimbangan massa pada aliran tunggal dan memastikan proses aliran yang stabil dapat dinyatakan dengan persamaan 2.36. Mass flow kanan itu sama dengan mass flow kiri ya, itu kan hukum dari kekekalan massa ya kan. Selanjutnya persamaan tersebut dapat dijabarkan menjadi pada M kanan ya, mass flow itu Rho AC. Sementara pada kanan, karena dia sudah dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dope dan dove, maka P Rho plus dope, Rho plus dore dikalikan A kalikan C minus dV. C kecepatan suaranya, V-nya kan perubahan kecepatannya. Jadi dalam persamaan 2.36, M sebelah kanan menyatakan laju aliran pada massa sisi sebelah kanan. Sedangkan M dot, mass flow kiri, menyatakan laju aliran pada massa sebelah kiri. Parameter-parameter lain yang digunakan adalah massa jenis aliran Rho, luas penampang saluran A, kecepatan aliran fluida C, dan kecepatan tambahan dV. Dengan menjaga kesetimbangan massa pada aliran tunggal, proses aliran dapat berlangsung dengan stabil dan terukur. Jadi jika kita mengabaikan pengaruh luas penampangnya, ya kita abaikan penampangnya, dan istilah orde yang lebih tinggi persamaan 2.6 dapat disederhanakan menjadi persamaan 2.37, yaitu C dP minus Rho dV sama dengan 0. Ini kalau kita mengabaikan luas penampangnya. Jadi karena infinite biasanya ya, tidak luas penampangnya itu
sangat besar, jadi kita abaikan, maka persamaannya menjadi persamaan 2.37. Kemudian keseimbangan energi pada aliran tetap dapat dijaga dengan menggunakan persamaan 2.38 sebagai berikut. E in sama dengan I E out ya, hukum kesetimbangan energi. Kemudian persamaan itu dapat dijabarkan lagi menjadi E in-nya H plus C kuadrat per 2. E out-nya itu kan ada DH-nya kan? Karena H ada DH, H plus DH plus C dV kuadrat per 2. Jadi yang sebelah kiri itu masih awal, sebelah kanan itu ditambahkan dengan perubahannya. DH, dV tadi dirumusnya kan ada 2.38. Coba cek kembali persamaan 2.38. Dalam persamaan tersebut, parameter H menyatakan entalpi fluida, sedangkan C dan dV masing-masing menyatakan kecepatan aliran fluida dan kecepatan tambahannya, deltanya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Selain itu, DH merupakan perubahan entalpi tambahan yang terjadi pada fluida. Kemudian, dari persamaan 2.38 tadi, kita dapat menyederhanakan dengan mengabaikan pengaruh panas atau kerja pada aliran fluida. Jadi, misalnya kita abaikanlah karena perubahan panasnya kecil, sehingga kita akan menghasilkan persamaan 2.39. DH minus C dV sama dengan 0. Jadi, karena kita mengabaikan pengaruh panas atau kerja pada aliran fluida itu. Nah, amplitudo gelombang sonik pada umumnya sangat kecil sehingga tidak menyebabkan perubahan yang signifikan pada tekanan atau suhu fluida. Oleh karena itu, propagasi gelombang sonik cenderung bersifat adiabatik, abaikan panasnya, dan hampir isentropik. Hal ini memungkinkan kita untuk menggunakan persamaan termodinamika TdS sama dengan dH minus dP per rho dalam kaitannya dengan gelombang aliran fluida yang terpengaruh ya oleh gelombang sonik. Kemudian persamaan tersebut dapat dirumuskan sebagai persamaan 2.4. Jadi DH perubahan entalpi sama dengan dP per rho, perubahan tekanan dibagi rho. Dari persamaan rumus yang disajikan di atas ya, kita dapat menghasilkan perubahan untuk kecepatan suara dengan menggunakan persamaan 2.41. Sehingga C kuadrat sama dengan dP per d rho. Isentropi kan, S-nya konstan. Kemudian C kuadrat sama dengan K dP per d rho T. Jadi di mana K Cp per Cv, yaitu perbandingan antara kalor jenis fluida pada gas ideal. Maka turunan persamaan 2.42 menjadi C kuadrat K do P per Doro pada temperatur yang konstan sama dengan K D rho RT karena gas ideal dibagi do P pada suhu konstan sama dengan KRT. Sehingga C sama dengan akar dari KRT. Ya kan, 2.43 ini. Persamaan ini menunjukkan bahwa kecepatan suara dalam gas ideal tergantung pada suhu dan konstanta gas R serta rasio kalor jenis pada tekanan konstan ya. Sehingga parameter penting kedua dalam analisis aliran fluida kompresibel adalah bilangan Mach yang ditemukan oleh fisikawan Australia ya, Ernst Mach pada tahun 1838 sampai 1916 hidupnya. Bilangan Mach ini menggambarkan yaitu rasio kecepatan fluida atau benda diam dalam fluida terhadap kecepatan suara dalam fluida yang sama. Jadi MA sama dengan V dibagikan C persamaan 2.44. Di mana V adalah kecepatan dari fluida atau benda dalam fluida dan C adalah kecepatan suaranya. Jadi Mach itu selalu membandingkan kecepatan fluidanya dibanding kecepatan suara. Bilangan Mach itu dideskripsikan menjadi 5 kategori ya. Pertama adalah aliran sonik. Apa itu aliran sonik? Yaitu aliran terjadi saat bilangan Mach sama dengan 1. Kemudian kedua adalah aliran subsonik. Subsonik terjadi ketika bilangan Mach itu kurang dari 1. Ketiga adalah aliran supersonik, yaitu aliran terjadi 3 Mach number lebih dari 1. Ada lagi aliran hipersonik ya, Mach numbernya jauh lebih besar dari 1. Atau aliran transsonik bila Mach number itu sama dengan atau setara dengan 1 atau mendekatan 1. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada 5, sonik, subsonik, supersonik, hipersonik, dan transsonik ya.
Oke ya, untuk materi untuk kompresibilitas dan kecepatan suara yang dibagi menjadi bagian koefisien kompresibilitas, koefisien muai volume, dan kecepatan suara dan bilangan Mach number telah selesai. Kita lanjutkan nanti berikutnya viskositas dan tegangan permukaan. Terima kasih.